seorang introvert bisa gokil seperti itu? Assalamualaikum, welcome to my channel Anissa 100 Juta. Oke, kali ini Anissa bakalan bahas apa? Anissa bakalan bahas tentang cek apakah kamu introvert, extrovert, atau ambivert. Oke, kita akan lebih fokus ke introvert ya. Oke, cek apakah kamu termasuk spesialis introvert. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus. Aku akan bahas selanjutnya sejarah introvert. Itu pertama kali dijelaskan oleh Carl Jung. Dia pertama kali sekitar tahun 1960. Aku sambil baca artikel juga. Nah, dan dia menemukan spesies manusia dibagi menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Saya akan jelaskan dulu kepribadian introvert itu apa sih? Apa itu introvert? Artikel ini sih, introvert adalah tipe kepribadian yang orang-orangnya memiliki ciri lebih fokus terhadap perasaan internal di dalam dirinya sendiri dibandingkan dengan stimulasi eksternal dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia lebih ke dalam sendiri-sendiri, mungkin jadi lebih banyak diem, nggak banyak bicara, dia lebih banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Jadi dalam pikirannya itu dia berpikir, dia banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri, dia bisa menilai apa yang terjadi tanpa harus mengatakannya gitu. Nah, pemilih kepribadian introvert masih bisa berinteraksi dengan baik bersama orang lain, hanya saja setelah menghabiskan waktu berkumpul dengan banyak orang, seseorang yang introvert akan membutuhkan waktu menyendiri untuk kembali mengembalikan energinya. Nah, itu dia. Dulu aku pernah menjadi introvert banget. Aku aslinya adalah kepribadian introvert, makanya aku gabung dengan grup introvert Indonesia. Karena aku memang merasa banget bahwa saya ini berkepribadian introvert, pendiam, pemalu, suka mikir sendiri, banyak berpikir yang terlalu dalam, dan terus nggak suka keramaian. Karena ketika kayak ke mall, kayak ada acara-acara kumpul-kumpul kayak gitu, saya sangat pusing banget dan terus kayak ngerasa capek banget gitu. Karena biasanya di mana saya berada, biasanya adalah kamar, adalah tempat yang paling ternyaman dihuni oleh seorang introvert. Biasanya di dalam kamar aku ngapain? Di dalam kamar aku tuh nyetok buku, makanan, dan juga musik-musik kesukaan aku. Jadi aku tuh betah banget di dalam kamar karena udah banyak temennya. Lalu, apa kata artikel ini guys? Nah, dia mengatakan hal ini berbanding terbalik dengan kepribadian ekstrovert yang justru mendapatkan energi dari berkumpul dengan banyak orang. Kalau orang ekstrovert itu bakalan seneng deh kumpul-kumpul, kongkow-kongkow bersama teman-teman gengnya. Kalau biasanya ada teman-teman yang suka bergerombol rame-rame, itu mereka adalah sekumpulan ekstrovert. Bisa jadi nyempil satu tuh introvert, tapi dia akan sangat tersisa sekali gitu. Nah, kembali ya, penjelasan lebih singkatnya lagi, introvert itu di dalam diri, jadi lebih ke dalam dirinya, dan ekstrovert itu lebih ke luar, jadi lebih ke lingkungan sosialnya gitu. Biasanya kaum introvert itu sangat sedikit, nggak banyak, makanya disebut spesialis langka guys. Dulu aku sempat agak aneh sih, kenapa aku introvert itu bisa dari pola asuh, dari lingkungan, dari pendidikan, itu bisa mempengaruhi kepribadian kamu. Dari kamu lahir bulan apa juga bisa. Biasanya nih yang lahir di bulan-bulan yang angkanya besar gitu, mulai ke kayak akhir-akhir bulan kayak Desember, November, Oktober, September biasanya sih. Tapi kan enggak juga, kadang ada juga yang kelahiran bulan Januari, Februari gitu. Introvert itu karena pola asuh dari keluarga, bisa jadi ya. Oke? Nah, itu pengertian introvert ya. Nah, sekarang kita akan bahas ciri-ciri introvert. Nah, kamu termasuk nggak sih? Kamu introvert bukan?
Kalau ada yang nanya apa kepribadian kamu, aku introvert itu dulu. Tapi dengarkan penjelasan aku ya, karena aku bisa berubah kepribadian. Oke? Yang pertama, ciri-cirinya merasa berkumpul dengan orang banyak itu menghabiskan energi. Jadi dia akan sangat kelelahan sekali ketika ada kumpulan, ketika ada reunian, ketika ada acara musik, ketika ada acara yang rame-rame gitu deh pokoknya. Nah, karena kenapa? Karena dia ketika berkumpul dengan orang banyak itu dia akan mengeluarkan energi yang sangat banyak gitu, untuk mengimbangi orang-orang di sekitarnya. Jadi dia mengeluarkan energi yang selama ini dia selalu diem di kamar, tiba-tiba dia harus berinteraksi dengan orang banyak. Kalau di kamar dia nggak banyak berinteraksi, ini dia hanya dengan orang tuanya aja, hanya orang-orang sekitar terdekatnya aja. Dan dia jika berinteraksi dengan orang-orang yang belum dikenalnya pun itu memerlukan energi yang sangat banyak sekali. Oke? Dari artikel ini dia memberikan keterangan bahwa kepribadian introvert itu adalah orang-orang tidak dapat berinteraksi atau menghindari suatu acara dengan orang lain. Bukan, itu mitos. Itu namanya antisosial, guys. Kalau nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, orang introvert itu pintar loh, pintar untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia bisa memilah dan memilih emosinya supaya bisa tetap mengimbangi orang yang sedang dia ajak bicara, guys. Makanya dia membutuhkan energi yang sangat banyak ketika berinteraksi dengan orang, karena dia akan sangat cermat sekali berbicara, akan sangat berpikir dalam dulu ketika dia mengeluarkan kata-katanya. Dia sedikit bicara tapi sangat berisi gitu. Oke. Yang kedua, apakah kamu senang dengan kesendirian? Apakah kamu senang jalan-jalan sendiri? Apakah kamu senang di kamar sendirian? Nah, itu kamu introvert. Yang kedua itu senang kesendirian, bukan jomblo. Oke. Salah satu kesalahpahaman yang dipercaya kan? Yang kedua, senang dengan kesendirian. Berada sendiri di rumah adalah suatu kesenangan untuk orang introvert. Berada di kamar ternyaman, itu adalah habitat terbaik untuk seorang introvert. Bukan berarti ya seorang introvert itu nggak suka dengan orang lain, itu tidak sepenuhnya benar. Dia hanya butuh waktu untuk sendiri aja. Seperti kamu lagi patah hati, kamu butuh waktu untuk sendiri, guys. Kamu mau diganggu-ganggu dulu. Oke? Bukan berarti orang introvert patah hati juga ya, guys. Karena emang dia mengumpulkan energinya. Gitu aja sih keterangannya, biar kamu nggak merasa bahwa orang introvert itu bukan berarti nggak mau berteman sama kamu, tapi mereka itu sedang mengumpulkan energinya untuk bicara dengan kamu dengan baik dan benar. Nah, itu positifnya kamu berpikir seperti itu aja kalau punya teman yang introvert, guys. Oke, yang ketiga, lingkaran pertemanan dekatnya tidak terlalu besar. Jadi, dia itu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Coba deh cek teman kamu yang pendiam, pemalu, pemikir. Dia rata-rata tidak punya banyak teman, tapi dia punya satu teman yang sangat setia. Kayak cuma 1, 2, 3, bisa dihitung jari lah ya teman-teman yang introvert itu kayak gimana. Tapi teman-teman yang 1, 2, 3 itu sangat solid, sangat membantunya, sangat setia. Jadi nggak cuma hanya temenan aja, nggak cuma kayak say hello doang, tapi teman-teman yang benar mau dia ketika suka dan duka itu selalu ada untuk dia. Karena dia seorang introvert itu memilih teman itu sangat selektif, guys, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merisetnya. Kayak misalkan dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum butuh waktu untuk bisa mengenal dengan baik gitu. Dia tuh akan mencermati temannya dengan baik, seluk-beluknya semuanya. Jadi dia tidak mau salah berteman. Karena kenapa? Orang introvert itu gampang sakit hati, guys. Jadi orang introvert itu bukan pemilih, tapi dia lebih kayak melindungi dirinya dari rasa sakit hati. Gitu aja positifnya ya, guys. Jangan bilang seorang introvert itu nggak mau berteman. Jangan bilang seorang introvert itu pemilih. Nah, tapi seorang introvert itu hanya butuh waktu sendiri untuk mengumpulkan energi. Juga seorang introvert itu nggak mau sakit hati. Jadi dia melindungi dirinya sendiri dengan memilih teman-teman yang baik untuk dirinya.
Oke, yang keempat. Yang keempat, apakah kamu sering dianggap pendiam oleh orang lain? Pertanyaannya. Oke. Orang introvert itu sering dianggap pendiam oleh orang lain karena emang jarang banget bicara. Ketika kumpul-kumpul dia cuma menanggapi cerita. Oh ya. Oh, nih kata-kata sakti seorang introvert. Kamu tahu apa itu dia? Oh, gitu. Oh iya ya. Enggak tahu. Oh, kebanyakan pokoknya deh. Pokoknya itu orang manusia bakalan mengeluarkan kata-kata oh ya. Paling cuma gitu doang. Tanggapannya kamu mau cerita panjang di kali lebar pun seorang introvert tanggapannya cuek banget. Tapi dia mengerti. Bukan berarti dia tidak mendengarkan cerita kamu, tapi dia mencoba memahami dan memilih kata-kata yang tepat untuk mengatakannya kepada kamu gitu. Jadi dia memilih kata yang singkat dan tidak berarti. Di sini sih orang-orang yang introvert seringkali dikira memiliki sifat pendiam. Meski sebagian memang ada yang bersifat seperti itu, namun sebagian lainnya lebih bersikap memilih untuk menyaring kata-kata yang keluar untuk kepentingan tertentu. Nah, mitos kalau seorang introvert pendiam. Bukan pendiam, tapi dia lebih hemat mengeluarkan kata-katanya. Mungkin dia nggak mau pemborosan kata. Oke, dulu kenapa aku menjadi seperti itu? Karena aku tuh dulu pernah mendengar sebuah hadis bahwa bicaralah dengan, bukan hadis sih, apa ya, pokoknya bicaralah itu yang mengandung manfaat. Jangan banyak bicara tapi kosong bunyinya, kosong nyari bunyinya. Jadi aku dulu kalau bicara itu mikir dulu guys, kira-kira bermanfaat nggak untuk orang lain. Kalau sekiranya enggak, mending nggak usah ngomong deh. Kalau cuma untuk bercanda-canda doang sih nggak usah deh. Aku pikir kayak menyapa, bercanda, hal yang nggak penting kayak gitu kan nggak usah dikatain gitu. Tapi setelah aku belajar lagi ilmu komunikasi, bahwa hal seperti itu penting juga untuk menyambung tali silaturahmi biar kita nggak kaku guys. Nah, oke, yang keempat udah selesai. Kita lanjut yang kelima ya guys. Yang kelima, terlalu banyak stimulasi membuat terdistraksi. Apa katanya? Saat orang-orang berkepribadian introvert menghabiskan waktunya di lingkungan yang padat dan ramai, mereka cenderung akan kehilangan fokus. Oh, jadi kalau belajar itu dia harusnya menyepi. Aku ingat dulu kalau belajar aku harus ngumpet dulu ke perpustakaan. Tuh tempatnya paling ujung, nah itu aku baru masuk. Oh, orang introvert itu seperti itu guys. Jadi dia tuh nggak bisa kalau di kelasnya ribut-ribut. Makanya kalian jangan suka ribut-ribut ya guys. Kalau nggak ada bapak guru, ibu gurunya, kalian jangan suka ribut karena itu mengganggu ketenangan seorang introvert untuk berpikir. Karena orang introvert itu kebanyakan sih hobinya membaca gitu. Karena baca aja sambil mikir gitu guys. Bener deh. Dulu aku aja baca satu lembar aja tuh kayak ngebayangin gitu. Oh ini begini. Oke, selanjutnya yang keenam, sangat sadar akan perbuatan serta sikap diri sendiri. Karena cenderung lebih senang bermain di pikirannya sendiri, orang introvert kemudian memiliki kesadaran yang lebih mengenal diri sendiri, perbuatannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Kesadaran diri ini adalah hal yang penting bagi orang-orang yang introvert. Jadi nyadar diri orang introvert itu, karena kenapa coba banyak orang introvert yang sebenarnya dia nggak masalah sih, sebenarnya dia oke, tapi dia minder karena kesadaran dirinya itu terlalu tinggi. Dia sadar diri dia belum bisa ini, belum bisa itu. Nah, kebanyakan orang introvert itu berpikir idealis, perfeksionis gitu. Dia tahu bagaimana seharusnya goalnya itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, dia tahu. Jadi ketika dia kembali lagi melihat sisi dirinya, dia merasa bahwa dirinya kurang. Nah, seorang introvert juga banyak sekali mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum orang lain mengintrospeksinya gitu. Jadi dia lebih mikir banget terhadap dirinya gitu, banyak menjaga image-nya juga sebenarnya sih untuk menjadi introvert. Bener gak sih kayak gitu? Kalau aku sih dulu kayak gitu ketika menjadi introvert. Oke, yang ke-8, lebih senang mempelajari sesuatu secara visual. Ayo ingat-ingat lagi kamu waktu dulu belajar sekolah sebenarnya kayak gimana. Nah, ini sih kata artikelnya ya. Ketika mempelajari sesuatu, orang-orang introvert lebih memilih metode observasi dibandingkan turun langsung untuk mencoba. Oh iya, karena kalau untuk mencoba itu biasanya anak-anak ekstrovert ya.
Dia seorang introvert itu lebih banyak mikir, lebih banyak teorinya oke. Terus ketika akhirnya memutuskan untuk mencoba secara langsung, mereka akan memilih untuk melakukannya sendiri tanpa harus dikelilingi oleh orang lain. Emang sih, ketika kerja kelompok pun aku lebih memilih, oke, tugasnya saya kerjakan sendiri, kalian tahu beres. Itu sebenarnya nggak benar, namanya kan tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Tapi dari itu aku jadi lebih banyak tahu, karena aku yang mengerjakan, mereka tidak. Oke. Itu sangat menyenangkan sekali ketika aku bisa belajar sendiri dan mereka tidak. Siapa suruh kamu belajar ya? Oke, yang ke-9 ya guys. Nih, 9 nih. Jadi aku 9. Yang ke-9, ide-ide cemerlang muncul saat sedang sendiri. Oh, jadi inspirasi itu bakal muncul ketika dia sedang sendiri, menikmati alam, misalkan depan pantai gitu, angin gitu, dia bakalan sangat mudah sekali menciptakan kayak puisi misalkan, kayak lagu-lagu kayak gitu. Kebanyakan pencipta lagu berarti introvert ya guys, bisa dicek deh. Oke, nanti siapa aja artis yang introvert yang pencipta lagu. Oke, di next video. Oke, bahasnya jangan kemana-mana. Oke, kita ngebahas ini dulu. Nah, yang 10, ini yang 10, tidak merasa harus mengetahui tren terbaru. Oh, jadi orang introvert itu kuno? Enggak juga. Tapi dia merasa bahwa untuk menjadi dirinya sendiri aja udah cukup guys. Jadi nggak usah ikut-ikutan menjadi orang lain. Itu sih yang aku pikirkan. Tapi apa kata artikelnya? Orang-orang introvert itu umumnya merasa tidak perlu selalu mengikuti semua tren terbaru. Bisa dibilang mereka cukup kebal terhadap stres sosial yang membuat seseorang merasa harus mengikuti segala hal di pergaulannya. Oh, jadi biar nggak tertekan mengikuti kemajuan zaman yang terus berbaju sangat kencang ini guys. Jadi biar dia tetap tenang, slow, adem, kalem gitu kan. Orang introvert itu memang identik dengan kalem guys. Cool. Oke. Yang ke-11, yang ke-11 deh pokoknya, sering terlihat bengong. What? Apa kamu sering terlihat bengong? Cek deh. Aku ingat banget, aku sering banget terlihat bengong, kayak ngelamun kayak gitu. Aku sering dibilangin gak sih sama teman-teman kalau, hey kamu diem aja, kayak mikirin negara aja. Sampai dibilang gitu oleh temen aku sendiri. Karena aku suka kayak dia mikir gitu. Nah, kata artikelnya sih ya, seorang yang introvert seringkali membebaskan diri dari situasi dengan bengong dan membiarkan pikiran berjalan ke sana kemari. Jadi kayak menghayal gitu. Ya sih, aku suka kayak baca buku novel aja, satu lembar aja pikiran aku bisa sampai 30 menit guys. Karena saking menghayatinya, saking serunya. Oke, yang ke-12, sering dimintai pendapat oleh orang lain. Betul sekali, sering dimintai pendapat oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain merasa bahwa pendapat kita itu dibenarkan. Karena merasa, oh iya masuk akal juga ya. Karena kenapa? Orang introvert nggak asal ngomong guys. Itu hasil pemikiran loh. Pendapatnya itu nggak asal jeplak, asal bunyi gitu kan. Itu hasil dia membaca buku, hasil dia riset juga dari pengalamannya. Jadi nggak asal ngomong gitu. Jadi kata artikelnya, saat terlibat dalam diskusi, orang yang introvert cenderung menunggu ditanya sebelum menyampaikan pendapatnya. Orang-orang berkepribadian introvert memang lebih suka menyimpan pandangannya untuk diri sendiri. Betul sekali, orang introvert itu gak suka pandangannya itu disebarluaskan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena takut gak semua orang setuju dengan pendapat dia. Tapi kalau misalkan ditanya, itu hak dia dong untuk mengemukakan pendapat dia. Jadi dia bisa bebas berbicara. Oke. Mereka akan membiarkan peserta diskusi lainnya yang lebih ekstrovert untuk bebas menyampaikan pendapat. Nah, agak sifat menahan ya guys, menahan informasi yang dia punya. Karena mungkin bukan nggak pede, tapi dia lebih menghargai orang lain sih guys. Yang ke-13, tidak terlalu suka mengambil risiko. Oke, perbedaan otak introvert dan ekstrovert terlihat saat mereka mengambil risiko. Otak ekstrovert
akan terlihat sangat aktif menyala ketika bermain taruhan. Sementara itu introvert secara umum lebih sungkan untuk mengambil risiko. Jadi mikirnya itu lama banget. Jadi kalau untuk kamu berani nggak ini, dia akan mikir dulu. Oh sebab akibatnya apa, ininya apa. Nggak kayak orang extrovert yang langsung oke, gue berani. Enggak, seorang introvert itu akan mikir dulu. Kayak dulu ini introvert kayak aku tuh kayak mau tampil aja tuh kayak harus mikir dulu. Aku harus gimana ya? Apa aku perlu begini? Apa aku perlu begitu? Pokoknya banyak banget deh ceritanya yang jadi introvert itu. Nggak bisa seluruh seperti sekarang ini. Sekarang aku bukan introvert lagi guys. Jadi harap maklum. Nah, yang ke-14 ini nih lebih senang menyampaikan pendapat dengan tulisan. Jangan heran kalau orang introvert itu lebih banyak chat. Itu kata-katanya akan sangat lebih banyak daripada ketika kamu ngobrol langsung di telepon. Tapi kalau misalkan udah nyaman ya sama kamu ya, ngobrol pun nggak masalah, dia akan cerewet banget ya, pokoknya lebih cerewet dari orang extrovert sebenarnya. Karena dia menemukan seseorang yang cocok untuk dirinya. Kata artikelnya sih ya, introvert umumnya lebih memilih untuk menyampaikan isi kepalanya melalui tulisan dibandingkan dengan kata-kata. Orang dengan kepribadian introvert umumnya menyampaikan pendapatnya dengan hati-hati, sehingga menulis merupakan metode yang lebih aman dibandingkan dengan berbicara. Kalau berbicara, kamu nggak bisa menghapus dan menarik kata-katamu kembali. Kalau menulis, seorang introvert bisa mengeditnya, menghapusnya, mendeletnya, dan terus direvisi kembali. Kenapa suka menulis? Kebanyakan penulis buku berarti introvert ya. Kita cek penulis buku siapa aja yang introvert di next video. Oke, yang ke-15, yang terakhir nih guys, memiliki pikiran yang lebih aktif. Otaknya itu lebih banyak pikirannya tuh kemana-mana. Ide itu banyak bener. Ketika menjadi seorang introvert aku merasakan. Kata artikelnya sih, pikiran orang-orang introvert sangatlah aktif. Mereka akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan segala sesuatu. Introvert sangat berdedikasi untuk menjalani kesukaannya, baik dalam hal pekerjaan maupun hobi. Seorang introvert juga bukan berarti seorang nolak ya, nggak punya kehidupan. Dia punya hobi loh. Hobinya juga hobi-hobi yang positif sih. Kayak dulu aku punya hobi banget baca buku. Everyday itu aku harus ditemani dengan buku. Kemana-mana harus dengan buku. Pokoknya buku adalah is my friend. Karena aku jarang bicara. Jadi ketika orang-orang yang ngobrol, aku bingung mau ngapain. Nyimak pun kadang seperti kurang seru juga sih menyimak obrolan mereka. Jadi apalagi deh yang seru deh bagi aku adalah membaca buku. Karena membaca buku itu bisa memberikan informasi yang banyak untuk pikiran aku yang haus itu. Gitu. Nah, ada 15 ya untuk ciri-ciri seorang introvert. Nah, dari ke-15 itu apakah kamu ada salah satunya? Apakah semuanya kamu seperti itu? Tolong komen ya di kolom komentar apakah kamu introvert atau bukan. Kalau kamu introvert, selamat! Kamu masuk ke dunia introvert dan kamu harus mengenali dan menggali diri kamu itu kemampuannya di mana biar bisa lebih optimal lagi, guys. Nah, banyak mitos juga seorang introvert itu pemalu. Tapi ternyata enggak juga. Banyak seorang introvert yang menjadi public figure dan dia bisa berbicara dengan lancar di depan televisi, di depan kamera. Justru ketika itu lebih baik dan lebih better banget ketimbang orang-orang yang banyak bicara. Karena ketika dia berbicara di depan kamera, hanya berbicara yang bermanfaat aja, guys. Nah, itu salah satu introvert yang aktif, yang positif. Ada juga introvert yang suka ngeluh, kenapa aku ini pendiam, kenapa aku ini nggak bisa kayak orang lain, kenapa aku ini nggak egois. Banyak juga yang seperti itu. Nah, kamu tinggal pilih aja, kamu mau jadi introvert yang mana, mau yang positif, mau yang negatif. Itu ada pilihan di tangan kamu. Kamu mau menjadikan diri kamu seperti apa, itu dari diri kamu sendiri. Menjadi pribadi seperti itu adalah pilihan kamu. Oke? Selanjutnya aku akan bicara tentang bagaimana perjalanan aku dari introvert ke extrovert, tapi di next video ya, di konten selanjutnya. Cukup sekian aja dan terima kasih ya yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir, yang udah mendengarkan penjelasan aku, meskipun aku merasa penjelasan aku terlalu terburu-buru, tapi aku enjoy banget bisa menjelaskan kepada kalian. Karena nggak semuanya orang tahu apa sih introvert itu. Kalau misalkan ditanya
aku mah orangnya introvert. Apa sih introvert gitu? Nah, semoga dengan penjelasan ini kamu tahu apa penjelasan introvert itu, dan kamu bisa mengenal diri kamu lebih dekat lagi, bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri kamu, dan kamu bisa menyadari kekurangan dan kelebihan diri kamu dengan mengenal kepribadian kamu sendiri. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, yang terakhir adalah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya agar aku bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi dan kamu bisa mendapatkan manfaatnya dari video-video tersebut. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.